Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Franklin Andreas Studio dengan NIM 2310009. Di sini saya mau menjelaskan untuk UTS saya, yaitu UTS transport saya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang kereta listrik. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang jenis-jenisnya, terus sistem kelistrikan dan alur kontraknya. Pertama-tama kita masuk di pengertian. Kereta listrik adalah kereta yang menggunakan energi listrik sebagai tenaga utama. Energi listrik tersebut digunakan untuk menggerakkan motor traksi sehingga kereta dapat berjalan tanpa menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama. Oke, masuk di sini untuk jenis-jenis kereta. Nah, untuk jenis-jenis keretanya itu di sini ada KRL atau komuter lain dengan rating tegangan di 1500 volt DC. Lalu di sini ada MRT dengan rating tegangan di 1500 volt DC. Terus ada LRT di 750 volt DC. Lalu di sini ada tram, dia rating tegangannya di 600 sampai 750 volt DC. Lalu monorail di 750 volt DC. Dan ada juga yang 1500 volt DC. Lalu di sini high speed rail ada di 25 kilovolt AC sampai 50 Hz. Lalu sekitar 27,5 kilovolt AC listrik. Lalu kita masuk di sistem kelistrikannya. Nah, di sini sistem kelistrikan itu yang pertama jaringan listrik utama yang masuk ke gardu traksi. Kedua disalurkan ke kereta melalui dua cara utama, yaitu listrik aliran atas atau overhead, terus catenary system yang diterima oleh pantograf dan straight rail. Yang ketiga, listrik masuk ke kereta. Energi tersebut diolah oleh peralatan elektronik daya seperti konverter dan inverter sebelum digunakan untuk menggerakkan traksi. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang untuk yang bagian centenary dan yang lainnya. Nah, centenary itu merupakan sistem penghantar listrik berupa seperti kabel udara yang dipasang di atas jalur rel dan berfungsi untuk menyalurkan energi listrik ke kereta. Nah, kabel ini disusun dengan bentuk melengkung guna menjaga kestabilan tegangan, terus kestabilan tegangan mekanik, serta memastikan kontak yang optimal dengan alat penghambat arus utama umumnya. Terus sistem ini digunakan pada kereta listrik dengan tegangan tertentu juga seperti 1,5 kV DC atau 25 kV AC. Keberadaan centenary memungkinkan suplai energi tetap kontinu selama kereta beroperasi. Terus untuk sistem pantograf sendiri, pantograf itu adalah perangkat yang terletak di bagian atap kereta listrik yang berfungsi sebagai penghubung antara kereta dengan sumber listrik dari catenary. Alat ini bekerja dengan cara menekan kawat kotak sehingga arus listrik dapat mengalir ke sistem penggerak kereta. Pantograf dirancang mampu mempertahankan tekanan yang stabil bahkan saat kereta melaju dengan kecepatan tinggi sehingga kontinuitas arus tetap terjaga. Lalu ada train rail. Nah, train rail ini merupakan metode penyaluran listrik alternatif selain catenary di mana sumber listrik dialirkan melalui rel tambahan yang dipasang sejajar dengan rel utama.
sistem ini juga digunakan pada kereta bawah tanah seperti MRT dengan tegangan yang relatif lebih rendah. Pengambilan arus dilakukan menggunakan alat khusus yang menyentuh rel kereta listrik tersebut. Meskipun memiliki konstruksi yang lebih sederhana, siap untuk kecepatan tinggi. Terus untuk KRL sendiri itu penggerak dinamiknya adalah dia metode perlambatan kereta yang memanfaatkan motor listrik sebagai generator saat proses pengereman berlangsung. Dalam kondisi ini, energi kinetik dari penggerak kereta diubah menjadi energi listrik, kemudian dapat dibuang dalam bentuk panas atau disalurkan kembali ke sistem kelistrikan. Penggunaan metode ini memberikan keuntungan dan efisiensi energi serta mengurangi kehausan pada sistem rem mekanik. Lalu untuk alur penggerak ya. Jadi pertama-tama masuk gardu traksi sumber listriknya yang berfungsi untuk menyuplai listrik. Terus listrik aliran atas atau yang biasa kita sebut train rail itu menyalurkan listrik ke kereta. Lalu pantografnya seperti ini. Dia mengambil listrik dari jalur. Terus ada konverter atau biasa inverter. Dia mengatur tegangan dan frekuensinya. Lalu dari konverter inverter ini dia langsung masuk ke motor. Nah, ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Lalu motor ini bergerak, dia menggerakkan ini gearbox ganda ini menentukan putaran roda. Lalu bisa menggerakkan roda kereta menghasilkan gerak. Ya, ini untuk alur penggeraknya. Ya, sekian presentasi dari saya untuk mata kuliah transport. Saya ucapkan terima kasih.